menghadapi, sebetulnya target kita bukan cuma ujian komprehensif dan PL Bapak Ibu, tapi perubahan secara umum terhadap gaya dan cara mengajar kita agar jauh lebih terstruktur dan lebih sistematis lagi. Itu yang paling penting. Saya ingin mengatakan Bapak Ibu begini, apa yang nggak sia-sia gitu Bapak Ibu kan. Kalau saya bayangkan perangkat pembelajaran itu kan Bu, maka seperti kompas sebetulnya. Ya kan, kompas itulah jadi arah dan petunjuk kita. Kalau kompasnya nyuruh ke kanan lah kita. Kalau kompasnya nyuruh ke kiri kita. Kalau kompasnya nyuruh lurus, lurus. Sama di RPP itu sama. Kalau RPP mengatakan mengorientasi masalah, kita orientasi lah masalahnya apa. Itu ya. Kalau kemudian RPP mengatakan untuk melakukan penyelidikan, kita lakukanlah penyelidikan. Kalau RPP mengatakan untuk melakukan evaluasi, kita lakukanlah evaluasi. Itu yang sudah Bapak susun di perangkat pembelajaran. Yang saya heran kemudian adalah kepatuhan terhadap perangkat yang sudah Bapak Ibu susun, itu kemudian saya pertanyakan, loh, dan nyusun capek-capek gitu loh. Tapi begitu sintaknya dilihat langkahnya, kok jumping-jumping, kok lompat-lompat. Paham ya? Nah, harapan saya besok Bapak Ibu ketika PPL atau sebelumnya ketika uji kinerja besok, uji komprehensif besok, itu betul-betul dilihat langkah demi langkahnya itu ngapain. Duluan Ibu dari mana, diakhiri di mana. Di kegiatan inti mulai dari mana, diakhiri di mana. Di kegiatan penutup mulai dari mana, diakhiri di mana. Itu kan yang sudah dibuat. Bapak Ibu tinggal mematuhi rambu-rambu yang sudah Bapak Ibu buat di perangkat pembelajaran. Kan udah capek-capek kemarin buatnya 6 hari tuh Marsalina ya kan? Udah capek-capek berdarah-darah kita. Nah sekarang mengajar tapi kemudian nggak dipatuhi gitu. Itu kan sayang menurut. Padahal yang ingin kita lihat adalah kepatuhan Bapak Ibu terhadap perangkat yang sudah kita diskusikan ini. Diskusikan ini kurang ini kurang ini, langkah-langkahnya kurang, sintaknya belum terlihat. Itu kan sudah kita diskusikan. Meski hasil akhirnya perangkat itu tetap belum sempurna, tapi ini Bapak Ibu dalam mengajar ikutilah perangkat yang sudah disusun. Kalau Ibu dapat buat apa kita susun capek-capek. Nah yang kami lihat tadi yang dikatakan Bu Yuda tadi masih jumping, sintaknya belum kelihatan. Kok pembelajarannya belum PAIKEM, kok masih TCL juga, belum SCL, gitu-gitu itu loh. Saya salut Pak Eka tadi berusaha menghidupkan suasananya dengan kelihatan meriah, seolah-olah meriah, bukan kelihatan meriah, seolah-olah meriah, rame gitu kan, memberi apresiasi dan lain sebagainya gitu. Tapi kebermaknaannya kurang. Bapak Ibu boleh mengabulkan permintaan siswa itu boleh, tetapi Bapak Ibu jangan sampai tergiring kepada opini dan keinginan siswa gitu. Pak ini dong, Pak. Ini kan saya menggambarkan Bu Marsalina ini murid yang sesungguhnya gitu. Bapak Ibu ini kan gambaran murid yang sesungguhnya ini begini ya kan, Pak nyanyi dong Pak macam gitu ya kan, di luar konsep, oh iya kita nyanyi ya macam gitu. Tuh. Pak ini dong Pak macam, oh iya ya gitu, padahal di konsep kita nggak ada umpamanya. Nah, jadi buat apa kemudian kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati siswa? Itu tidak ada koreksinya dengan jodoh. Patuh saja Pak Eka dan teman-teman terhadap perangkat yang disusun. Lihat perangkatnya kembali ketika mengajar, patuhi perangkat itu. Oke, saya masuk 7.30. Oke, ketika masuk saya mau ngapain pada kegiatan pendahuluan? Oke, melakukan apersepsi yang pertama. Apersepsi saya mulai dari mana? Ini memberi salam nih. Setelah salam saya mau ngapain? Menyapa siswa nih. Oke, setelah menyapa siswa saya mau ngapain? Setelah itu ngapain? Setelah itu ngapain? Penguatan materi yang lalu nih. Setelah itu ngapain? Setelah itu ngapain? Gitu loh. Jadi pembelajarannya sistematis, runtut dia. Tahapan-tahapannya terlihat. Makanya nggak ada salahnya nanti perangkat Bapak Ibu nanti diletakkan di meja sambil dilihat-lihat nih. Oke, sekarang aku lagi mengkoneksikan materi kemarin dengan materi hari ini. Oke, ini di kegiatan pendahuluan. Setelah ini mau mulai masuk ke pembelajaran hari ini yaitu tema 1, tema 3, tema 2, subtema 2, PB ke 1 umpamanya. PB 1, oke, materinya ini muatannya.
Mulainya dari mana? Lihat RPP-nya. Saya pakai PBL, mulai mengorientasi masalah. Apa yang mau saya lakukan? Menampilkan video umpamanya. Nah, anak-anak, ayo sekarang fokus. Bapak akan menampilkan video ya. Videonya menarik sekali, ini bagus sekali. Ayo sama-sama kita lihat ya. Nah, jadi itu semua harus muncul. Dari mana itu bisa dilihat? Dari perangkat yang sudah Bapak susun gitu. Oke, ketika anak-anak mengamati video, lihat perangkatnya. Bapak ngapain? Oke, saya berkeliling nih. Kalau gitu aku keliling. Nah, gitu loh maksudku. Gitu ya. Ketika berkeliling itu ngapain saya? Menguatkan pemahaman siswa terhadap miskonsepsi dari video itu, atau umpamanya mengkondisikan siswa. Andi, amati videonya, jangan main-main. Nah, itulah yang disebut dengan simpak pada pembelajaran itu. Nah, Bapak Ibu sudah buat itu di perangkatnya. Tapi dalam mengajar kepatuhannya suka lupa-lupa. Menurut mungkin lupa ya, aku mikirnya sih mungkin lupa aja gitu. Sehingga kemudian jadi ada tahapan yang seharusnya sudah dilewati, tetapi kemudian belum. Seharusnya sudah dilakukan tapi terlewatkan, gitu ya. Padahal nanti letakkan saja Pak Eka di atas meja tuh, di atas meja. Oke, lirik. Setelah ini ngapain ya? Setelah ini ngapain ya? Setelah ini ngapain ya? Gitu. Kenapa? Ya jujur saja kadang-kadang namanya kita ngajar itu ada satu saat kita itu apa namanya blank gitu, blank, nggak tahu yang mau tiba-tiba kok hilang gitu ya kan. Nah ini fungsinya. Oke, saya kembali ke sini gitu. Ya saya kadang-kadang mengajar gitu juga kadang-kadang. Kok yang kita omongkan jadi ngelantur ya, jadi blank ya. Nah, kembali kemari, kembali ke kitab sucinya ini, RPP-nya ini. Itulah pedoman atau itulah fungsinya RPP tadi. Maka nggak usah Bapak sembunyikan, Pak. Nanti letakkan aja di meja. Sambil setiap tahapan itu Bapak lakukan, Bapak lirik. Oke, ini kegiatannya melakukan penyelidikan. Oke, siswa gini, saya ngapa ya? Oke, setelah ini ngapa ya? Jadi Bapak ingat, oke, setelah siswa selesai, berarti saya akan melakukan ini. Oke, anak-anak sudah selesai. Belum Pak loh, waktu kita sudah selesai, yang belum selesai nanti bisa dilanjutkan. Sekarang kita masuk pada tahap penguatan. Siapa yang sudah selesai dan mau presentasi, akan gitu dia. Lihat di sini Pak. Nah itu garis besarnya ya, detail-detail setiap langkah tahapan fase dari pembelajaran itu banyak yang paling yang disusun. Jadi lebih kepada kepatuhan dari perangkatnya. Nah yang kedua, saya juga masih melihat gini, ini kita sudah apa namanya hari akhir ya, hari akhir sebelum besok masuk ujian komprehensif. Tapi dari tampilan tadi itu pas perasaan kita udah mendosis ini dari awal-awal, kok masih ada juga yang tema 1, subtema 1 gitu ya kan. Nah ini aduh ya mudah-mudahan apa namanya nanti tidak jadi bahan pertanyaan. Bu Tuti tadi kayaknya masih tema 1, subtema 1 gitu ya. Padahal kemarin kita sudah bicarakan ini sudah masuknya seharusnya ke tema 2 gitu ya. Tapi overall itu catatan-catatan dari aku. Mohon maaf Bapak Ibu yang paling tahu sebetulnya bagaimana mengajar apa namanya di sekolah dasar itu. Tapi kalau saya lah jadi siswa SD-nya gitu. Saya jadi siswa SD-nya, kemudian saya masuk ke kelas Bapak Ibu sekalian gitu. Kayaknya semua hal yang sudah kita siapkan kemarin menentukan apa namanya indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar dan IPK dan kompetensi dasar yang sudah kita tetapkan, kayaknya nggak sampai deh. Gitu ya kan. Nah mudah-mudahan di PPL nanti bisa jauh lebih baik karena waktunya itu bisa full gitu ya. Tapi ini masukan dari kami, bukan untuk mencederai dan melukai perasaan Bapak Ibu, tidak, tapi lebih untuk mendukung Bapak Ibu dan memberi semangat karena kami pengen yang terbaik buat Bapak Ibu, itu aja. Kami pengen besok Bapak Ibu bisa melewati ujian komprehensifnya, kemudian kami juga menginginkan Bapak Ibu melewati PPL. Dan yang tidak kalah penting adalah kami ingin Bapak Ibu pulang BPG ini memang punya bekal gitu. Ya, ada kebermanfaatan. Jadi jangan ini dianggap sebagai administratif dan kegiatan seremonial menurutku gitu. Sehingga kan
sayang gitu. Kita belajar satu dengan yang lain, tadi belajar dari Bu Herni, dari Bu Sri Sulami, dari Pak Eka, dari Bu Tuti, untuk saling menguatkan gitu. Maka yang menurut aku yang paling penting adalah perubahan mindset atau cara berpikir. Kita mau berubah atau enggak gitu. Kalau taken for granted istilahnya gitu ya kan, yang penting lulus PPG, yang penting dosennya masih kasihan, dikasih nilai juga bagus. Tak mungkin saya tak kasih nilai Bapak Ibu sebagai, tetapi apa ya, Bapak Ibu cuma puas dengan nilai yang diberikan itu? Harapan saya tidak. Apa Bu Siti cuma puas saya kasih nilai 80, Pak Ega kemudian seperti ini, kan seharusnya nggak ke situ gitu. Seharusnya itu memang ada perubahan, ada hal yang lebih positif yang kita peroleh gitu ya. Mohon maaf, saya bukan menasihati Bapak dari Bapak Ibu, tapi yang paling penting adalah ada oleh-oleh yang Bapak Ibu bawa pulang ke sekolah, dan itu menjadi perbaikan untuk proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Maka kita saling belajar satu dengan yang lain. Aku kira itu aja Bu Dinda dan Bu Mila, penguatan dari aku untuk semuanya. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Prayitno atas penguatannya. Memang benar Bapak Ibu, biar sertifikat guru profesional yang nanti Bapak Ibu akan dapatkan itu sesuai lah Bapak Ibu. Jadinya tadi yang disampaikan oleh Pak Prayitno untuk perubahan mindset, kemudian pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian gaya Bapak Ibu dalam membelajarkan murid, tidak hanya untuk PPL maupun ujian komprehensif, tapi untuk kedepannya agar kita sama-sama lah untuk menciptakan yang namanya profil pelajar Pancasila untuk membenahi pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Oke, dari saya mungkin pas, dari Mbak Dinda, gimana Mbak Dinda? Udah cukup Ibu Mila, udah terwakilkan. Oke, terima kasih Pak. Seperti